Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas satu gaming headphone dari Crosshair. Kemarin kita di kontak sama Crosshair, diminta untuk ngebahas ini nih, ya, Crosshair Virtuoso RGB SE yang harganya kisaran 3 juta. Nah, biasanya kalau gaming-gaming, gue ditemenin sama yang biasanya di belakang layar, ya, yang biasanya nyuting-syuting kita sama Devin hari ini, karena dia gamers. Oke, Music Lover. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung saja akan bahas gimana sih suaranya, gimana sih kalau main game, gimana sih kalau dengerin musik, sama fiturnya apa aja. Langsung saja. Music Lover, sekarang kita akan bahas dari speknya. Vin, lo aja Vin yang ngejelasin speknya ya? Oke, gimana Vin? Kita spek dari internalnya dulu ya. Oke. Ini drivernya 50 mm, dynamic driver. Gede ya, 50 lumayan. Ya, 5 cm. Kayak berarti M50X, kurang lebih segitu. 50 Iya, mm. betul. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 40 kHz. Jadi kalau dari spek Corsairnya sih harusnya masuk high res. High res, sekarang 40 kHz kan. Biasanya kalau standar kan 20, ini 40. Terus baterainya ini bisa wireless juga ya. Jadi ada baterainya sekitar 20 jam. Sekali ngecas bisa tahan sampai 20 jam. Yep, tapi tergantung volume juga ya. Ya. Kalau volume makin kencang berarti makin turun gitu. Sama mungkin penggunaannya pakai USB atau pakai wireless atau pakai jacknya ya. Ya, sensitivity-nya 109 dB, jadi lumayan cukup ringan. Bagus. Bagus. Jadi kalau untuk misalnya mau pakai jack ke handphone bisa angkat lah. Langsung ya. Nah, ini range wireless-nya itu yang pakai dongle-nya 60 feet. 60 feet. Bingung gua 60 feet pakai meter. Meternya berapa, Vin? 18 meter lah. Kayak 18 meter. Kurang lebih 18 meter. Nah, terus impedance-nya 32 ohm. Jadi 32 ohm, 109 dB. Gampang Gampang sekali angkat lah. diangkat. Pakai Gampang. HP kita juga pasti aman. Pakai langsung colok ke laptop PC juga langsung aman. Dia pakai kalau mau pakai kabel 3,5-nya. Mm-mm. Nah, ini udah support 7.1 ya. Jadi kalau ada softwarenya itu namanya virtual tapinya ya? Virtual. Oke. Jadi namanya IQ gitu. gitu. Oke. Jadi Itu teknologinya Crosshair langsung ya? Ya. Jadi kalau mau pakai apa? Misalnya ganti EQ terus ganti warna ini ada RGB-nya. Ya kan namanya juga kan RGB kan? Iya, betul. Virtuoso RGB SE Special Edition yang Betul. ini. Nah, ini support juga di PS4 atau mungkin yang mau keluar PS5. Udah keluar kali. Ya, stoknya. Oke. Iya. Terus PC juga pastilah. Support PC. Dan yang uniknya walaupun di sininya nggak ditulis ya buat handphone, tapi support handphone. Jadi kalau pakai OTG Type C masuk ke sini bisa. Oh, Mau kabel ataupun wireless ya bisa. Jadi unik ya. Jadi di HP itu kayak ada pakai HP bisa jadi colokan 3,5-nya bisa jalan. Mau pakai USB-nya juga kita tinggal pakai kayak gini OTG jalan. Bisa jalan. Baik itu mau OTG dengan kabel ataupun OTG dengan wireless. Dan itu langsung kedetek. Jadi untuk bagian softwarenya Corsair ini bagus. Oke ya, betul. Oh iya, ini ada mikrofonnya. Mikrofonnya kalau yang SE itu lebih besar. Soalnya ada SE, ada non SE. Oh, oke, yang kita punya ini SE ya? Ya, SE. Jadi si mic-nya agak gede. Tapi untuk kualitas katanya sih kalau dari forum bagusannya SE gitu. SE. Nah, ini di mic-nya ada tombol mute-nya. Nanti biasanya ada suara ceweknya. Mute, mic on atau mic off gitu. Dan ini bisa di detachable. Jadi kalau gini malah jadi kayak ini kalian headphone monitoring. Iya, headphone monitoring. Bukan jadi headphone gaming. Kayak headphone audiophile ya. Betul. Music Lover, mungkin untuk speknya seperti itu. Sekarang giliran gua akan ngebahas masalah build quality-nya dan desainnya juga tentunya. Nah, kalau warna mereka ngeluarin ada 2 macam. Kalau yang ini, yang kita review ini yang espresso. Jadi mungkin kayak kopi gitu ya. Karena ini warnanya juga kan kayak coklat-coklat kopi gitu. Nah, ada juga yang gunmetal nih yang kayak gini. Ini yang gunmetal yang warna hitam. Ya. Nah, untuk build quality-nya terus terang pas gua buka pertama kali waktu Crosshair ngirim ke gua, itu gua takjub banget. Kaget banget karena bener-bener kelihatan premium banget gitu Music Lover. Nggak kayak apa ya, headphone gaming yang biasa gitu ya. Bahkan premium mungkin kalau kita lihat beberapa headphone gaming yang lain kayak misalnya ROG kan memang bagus gitu, futuristik. Cuman kesannya jadi kayak
karena banyak warnanya, banyak lampu RGB-nya jadi kayak ya warna-warni. Nah ini lebih Kalem. plain, lebih kalem, bener. Lebih Minimalis. apa ya? Ya jadinya lebih premium gitu kelihatannya, lebih Jadi dibawa keluar tuh elegan. enak. Iya bener. Nah bentuknya ini over ear, jadi nutupin seluruh kuping musik lover. Nah yang gue suka juga swivel-nya, ya dia swivel beberapa headphone gaming paling cuma swivel sedikit, paling ya mungkin 45 derajat. Ini Ya, 180 musik lover. Nih bisa gini, bisa gini. Ya, jadi Bisa dikelerin. bisa kita pakai kemana-mana sambil jalan atau misalnya mungkin lagi lomba atau apa gitu, lagi kompetisi kan, bisa taruh di leher terus bisa kita flip aja gitu kayak gini ya, bisa seperti itu. Nah dari desainnya ini, bahannya ini benar-benar premium, ini berat banget loh, ini kayaknya kayak stainless steel ya. Pads-nya termasuk pads yang kualitasnya bagus. Ya, jadi ini bentuknya bulat, ya bunder banget. Terus gue nggak tahu ini apakah sintetis atau kulit asli, tapi yang pasti ini nyaman dipakai. Jahitannya juga bagus tuh. Rapi banget jahitannya, mau di headbandnya, mau di pads-nya itu nyaman banget. Dan di sininya di drivernya ini pelindungnya juga rapi banget nih cover. Ya, jadi ada kayak tekstur kain gitu buat ngelindungin dan rapi, benar-benar rapi. Ya, di sini ada logo Crosshair-nya kayaknya ya, kayak gua nggak tahu. Kayak ini perahu layar atau elang mungkin ya, nggak tahu juga ya. Pokoknya modelnya kayak gini. Buat desain mungkin gue kasih nilai berapa ya, mungkin bisa kasih 9 lah. Ini keren banget music lover ya. Terus ini ada tombol-tombolnya juga, saya kasih tahu aja. Di sini ada yang buat mic-nya, ada jack 3,5, kemudian ada buat USB-nya, sama buat charging juga itu. Jadi buat charging, betul, bisa buat charging, bisa buat Data. USB-nya buat data. Terus ada seklar di sini, seklar untuk wireless-nya atau yang USB datanya. Kemudian di sini ada pengaturan volume. Ya, potensinya ini enak banget. Nah, ini juga yang ini Vin, yang gue sempat notice. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu ya, kita nyobain kok suaranya kecil. Pas kita mentok sampai atas juga kecil. Ternyata kayaknya ini ada amplifiernya juga. Jadi walaupun lu udah misalnya mentok di HP lu atau misalnya di laptop atau di konsol game lu, ternyata dia masih bisa ngembus lagi. Jadi bisa kita gedein lagi dari sini. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya kecil, enggak, lu naikin aja volume di sini, itu bisa tambah gede lagi. Kalau rekomendasi gua mah, sama gua pakai game itu di laptopnya dulu, di source-nya dinaikin dulu, baru di sininya naikin. Jadi lebih banyak headroom-nya lah. Jadi ngatur volume-nya nggak usah di laptop lagi, jadi langsung di headphone-nya gitu. Sama ini scroll wheel-nya kan kalian. Scroll wheel-nya tuh dia walaupun mau wireless mau kabel, dia bisa ngatur dari ininya, laptopnya. Ngatur di laptopnya ya. Jadi kayak Connect gitu. no hand lah. Jadi benar-benar penggunaannya kita bisa pakai di sini semua controllingnya gitu dari headphone. Nah untuk fittingnya, nih kayak gini nih gue pakai ya. Buat gue fittingnya ini sebenarnya nyaman. Cuman memang kita mesti agak sedikit butuh effort untuk dapat seal-nya. Ya, Jadi juga ngerasa. Jadi kita pakai gitu nggak langsung dapat seal. Jadi masih kayak kedengeran yang ambience luar. Nah, lu mesti agak atur sedikit di kuping sampai posisinya enak, baru dapat. Gitu. Jadi memang untuk masalah fitting lu mesti sedikit ada effort. Tapi begitu kalau sudah dapat itu udah enak, udah seal-nya udah oke. Kalau tips dari gua tuh, saya lagi pasang ini ya. Nah, kalau bisa dimajuin sedikit, jadi si kuping belakang tuh untuk pad yang belakang. Jadi kalau agak mundur misalnya, jadi yang depannya tuh agak nempel ke ini, ke depan ini vokalnya jadi ini, jadi aneh. Jadi kayak di muka banget gitu. Kan jadi agak normal. Jadi lu mesti atur juga posisinya ya dengan pas ya. Nah, sekarang kita akan bahas bunyi mic-nya seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari Crosshair Virtuoso RGB. Crosshair Virtuoso RGB. Cukup oke ya. Ini detailnya dapat, clarity-nya oke. Jadi buat gue sih mic-nya termasuk mic yang lumayan, ini bisa dibilang yang ya cukup advance lah ya untuk kelasnya gitu. Dan karena ini kan ada Discord certified gitu ya. Oke, benar, Discord certified nih. Gua pakai juga, suaranya kata teman-teman oke lah. Cukup clear gitu. Nah, Music Lover, sekarang kita akan bahas langsung saja dari sound quality-nya. Nah,
sound quality-nya kita akan bahas dari kabel 3,5, kemudian bahas dari USB-nya sama wireless-nya. Nah, gue akan bahas dari segi mungkin audionya lebih ke musik, karena pakai di musik ataupun game HP. Nah, Devin lebih banyak pakai di game PC atau komputer. Jadi kita akan bahas itu. Oke, sekarang dari Devin dulu. Devin, lu bahas dulu dari gimana pengalaman lu main di game PC dan game apa aja yang lu pakai untuk main pakai ini. Oke. Jadi gua mainnya tuh ada Apex Legends buat kompetitif ya. Jadi gua buat ngetes delay wireless, delay USB sama kabelnya juga. Terus ada Cyberpunk itu buat ngetes yang AAA yang Cyberpunk udah masuk ya? Udah masuk. Udah pada main ya? Udah main. Jadi itu buat ngetes AAA. Jadi buat orang-orang yang pengen laid back, pengen enjoy story-nya gitu. Ini cukup oke sebenarnya. Jadi untuk dari Jack dulu ya. Nah kalau Jack, gue ngerasa dia agak bassnya tuh ada sedikit kurang gitu. Tapi karena ada program itu yang tadi IQ ya. Jadi gue bisa naikin sedikit bassnya, itu jadi lebih enak lah. Jadi bisa ngatur ya apa yang kita pengen customize gitu. Jadi buat ini untuk selera sih sangat fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Untuk soundstage lumayan luas menurut gue. Oke, jadi gue pas main Apex ya, jadi kiri kanan, depan belakang itu oke, suara tembakan gue bisa dapat gitu. Dan kalau misalnya perbandingan dari koneksinya gitu ya, untuk kabel gak ada masalah ya kabel. Untuk USB itu gue ngerasa SD-nya lebih bagus ya kalian. Gue lebih enjoy lah pakai si USB-nya gitu di AC dari Corsair ini gitu. Dan yang gue surprise itu wireless-nya. Jadi gue gimana ya? Gue nggak ngerasa ada lagging gitu. Jadi benar-benar cepat gitu ya, nggak ada delay jadinya. Tadi itu gue main, gue pakai wireless. Terus gue baru sadar, ini wireless. Ini wireless ternyata. Baru gue nggak ada delay sama sekali kerasanya ya. Jadi gue buat main kompetitif aman lah ini. Tapi kalau kata gue juga mungkin karena teknologi wirelessnya, biasanya kan dia connect dari headsetnya ini atau headphone-nya ini langsung ke HP. Tapi kalau Crosshair ini dia ada modulnya juga musik lover. Jadi kayaknya modulnya ini udah ada DAC-nya, kemudian mungkin ada teknologi apa, ada software-nya apa, jadi bikin delay-nya itu jadi sedikit sekali, bahkan nggak ada gitu. Sama yang gue rasa itu software-nya tuh benar-benar matang karena kalau gue switch gitu ya, saya dari dongle-nya gitu, gue colok, langsung kedetek, gue ada driver install macam-macam. Itu yang easy banget. Jadi langsung gampang banget untuk masalah koneksi ya. Itu kurang lebih pengalaman dari main game PC atau game komputer ya. Nah, kalau gue kan lebih banyak nyobainnya di audio, maksudnya musik gitu ya, sama mungkin main game di HP gitu, karena gue nggak se-expert Devin untuk main game gitu, dia kan game mania gitu kan, gamers asli dia. Nah, kalau gue pengalaman gue untuk dengerin lagu, untuk jacknya, terus terang itu mungkin arah suaranya benar-benar warm di kuping gua. Jadi treble-nya halus banget, bassnya juga bukan bass yang gede, tapi lebih cenderung untuk jack ya agak shallow, bahkan bukan deep gitu malahan. Mid-nya lumayan agak di tengah lah. Itu secara overall tuning untuk jack. Nah, gua nggak akan bahas jack, tapi gua akan lebih bahas di wireless sama di USB-nya. Karena seperti tadi Devin bilang, efeknya jauh banget. Kayak beda dari headphone lah. Kayak punya headphone yang berbeda sama sekali. Dan peningkatannya itu sangat signifikan gitu. Lu mau pakai yang USB-nya ya, ataupun pakai wireless-nya, itu benar-benar teknisnya itu langsung meningkat jauh banget. Tuningnya juga jadi lebih oke. Ya, bass-nya yang mungkin tadinya agak mungkin kurang gitu ya. Ini pas-nya jadi lebih dapet. Kemudian speednya oke, gitu, jadi lebih tight. Kemudian treble-nya juga lebih ada, ya, bukan yang tipikal cering ya, tapi masih enak lah, masih dapat lah. Kayak ada nambah detailnya gitu. Ya, gitu. Mid-nya juga jadi kerasa lebih present, ya. Teknis yang tadi gue bilang benar-benar kerasa. Soundstage berubah sama sekali, langsung jadi lebih luas, lebih presisi, positioning semuanya benar, detail, mikro detail berubah banget. Ya. Terus yang juga gue notice di sini itu
separasinya bagus loh Vin, untuk musik. Ya, Ya, termasuk bagus untuk musik. Nah, untuk main game, satu yang gue rasa di Crosshair Virtuoso ini yang memang istimewa itu di soundstage-nya, masalah positioning-nya. Jadi gue main game, yang gue coba itu main game HP itu basket NBA Live sama Genshin Impact itu gue nyobain, itu benar-benar dapat positioning-nya. Ya. Dan satu lagi yang gue nyobain, nonton film. Oh iya betul. Nonton film, tapi nonton filmnya coba nonton film yang banyak tembakannya atau yang banyak yang kompleks gitu. Jadi kayak Transformer gue nonton, terus tadi juga gue sempat nonton Saving Private Ryan yang itu loh, yang pas scene awalnya Perang Dunia, yang pas dia masuk ke pantai Omaha itu kan tembakan cung dari kiri kanan depan belakang, itu kan mesti posisinya harus bagus kan? Iya. Nah itu pas gue nonton, gitu. oh itu benar-benar presisi loh. Jadi gue kebayang kalau kita main game yang cukup kompleks itu positioningnya juga dapat gitu. Dapat kok. Ya anyway, mungkin itu ya dari pengalaman gue. Kesimpulan akhirnya gimana Vin? Ini menurut gue buat yang udah punya setup. Jadi misalnya lu ada setup PC, ada setup konsol, ini cocok banget. Kalau dari gue, lu mesti cobain untuk USB-nya dan wireless-nya. USB dan wireless, dua-duanya sound signature-nya mirip banget, nggak terlalu banyak jauh beda. Ya, mesti nyobain itu dua. Kalau langsung colok, ya mungkin kita ngerasa masih oke, teknisnya masih agak di bawah sedikit, tapi begitu lu ganti ke USB atau ke wireless, itu benar-benar dunia yang berbeda, kayak mata lu kebuka gitu. Ya, oke, tapi tetap aja kita mesti coba sendiri Music Lover, mesti audisi sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Itu bisa sampai 60 feet, berarti sekitar berapa? Nggak tahu gue. Meter aja lah hitungannya, kok gue nggak ngerti kalau feet. Ini feet.